Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Semoga Allah yang Maha Tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang yakin, hati yang istiqomah di jalan Allah. Hadirin, Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging. Sesuatu kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi barang siapa yang ingin memiliki akhlak yang baik, perbaiki hati, maka pikiran akan baik, tutur kata akan baik, sikap akan baik. Di antara penyakit hati yang berbahaya, di antara yang bahaya lainnya dan dilarang oleh Allah adalah penyakit suudzon, berprasangka buruk. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan suka mencari-cari aib, mengorek kekurangan, memata-matai orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan mengguncing. Sukakah engkau memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik kepadanya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtumuh wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jatuhnya orang bergibah diawali dengan kegemaran mencari tahu kekurangan, kesalahan, aib orang lain. Dan jadinya orang senang mencari-cari diawali dengan kebiasaan berprasangka buruk. Ini penyakit. Orang-orang yang hatinya berburuk sangka pasti hidupnya tidak tenang, pasti gelisah, galau, dan dia akan terus menghakimi orang lain dengan angan-angannya, dengan bayang-bayangannya sendiri. Dia menghakimi orang lain dengan apa yang dia sangkakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa dhanna, hati-hatilah terhadap prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dusta perkataan. Kalau benar tidak ada pahalanya, kalau salah maka dosa. Maka hadirin sekalian, mari kita nikmati hidup nyaman dengan berprasangka baik, husnuzon,
Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Perintah ini hanya untuk orang yang beriman. Yang pertama, kita berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah Maha Baik, Al-Baru. Allah Subhanahu wa taala selama ini saja nyata sekali adalah berbuat baik kepada kita. Kita diciptakan jadi manusia, tidak jadi hewan. Kita diciptakan jadi orang Islam, beragama dan beriman, tidak jadi orang yang musyrik, munafik, kafirin, fasikin. Alhamdulillah kita ditakdirkan walaupun berlumur dosa, ditutupi aib dan dosa kita, sehingga orang-orang yang lain, orang terdekat tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Sudah ditutupi, diberi kesempatan kita mencari ilmu seperti ini. Berapa banyak orang Islam yang saat ini tidak melakukan sholat Jum'ah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan Jumat ke Jumat menggugurkan dosa. Rezeki puluhan tahun kita hidup, tidak ada sehari pun Allah lupa memberi rezeki. Makan minum didatangkan, nafas diberikan gratis, mata dikedipkan, jantung didetakkan. Setiap saat kita ini ada dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginan kita, berprasangka baiklah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Kita menderita bukan karena takdir yang kita jalani, kita menderita karena kita berburuk sangka kepada Allah. Seakan-akan rencana kita yang lebih baik, keinginan kita yang baik, padahal berapa banyak kebaikan yang kita anggap ternyata sesudah dijalani bisa jadi jalan kesulitan. Berbaik sangkalah hadirin. Diberi sehat baik, diberi sakit baik, punya uang baik, tidak punya uang baik, dipuji baik, dihina juga pasti ada kebaikan di sana. Tinggal kita berbaik sangka. Allah berjanji, ana 'inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita yakin Allah menolong, kita akan ditolong. Kalau kita yakin Allah akan melindungi, kita akan dilindungi. Prasangka baik akan kembali kepada dirinya sendiri. Dua, kita harus berprasangka baik kepada orang yang takut kepada Allah, kepada orang yang beriman. Cari 1001 alasan untuk berbaik sangka, hati kita akan tenang. Percaya saja kepada omongan, jangan curigaan. Bagaimana kalau kita begini nanti kita konyol, kita akan ditipu orang, kita akan diperdaya? Tidak. Kalau kita melakukan husnuzon ini karena yakin Allah yang memerintahkan, kita berbaik sangka karena yakin Allah yang melarang berburuk sangka, karena kita yakin bahwa Allah tahu semua rahasia, maka Allah tahu siapa yang akan menipu kita, Allah tahu siapa yang akan membohongi kita, Allah tahu siapa yang akan memperdaya kita, Allah tahu siapapun dengan niat yang ada di hatinya. Kita berbaik sangka karena Allah menyuruh, dan Allah tahu siapa di antara hambanya, makhluknya yang akan memperdaya kita, maka tanggungan Allah akan melindungi kita. Akan banyak jalan. Kalau dia berbohong, tinggal dibuka saja kebohongannya oleh Allah. Tidak ada satupun kebohongan yang tidak diketahui Allah. Orang berbohong bukan karena mahir berbohong tidak diketahui orang, hanya karena Allah belum membuka saja. Kalau Allah membuka, pasti terbuka. Orang yang mau nipu, Allah tahu. Kalau Allah melindungi kita, banyak cara untuk menggagalkan penipuan orang kepada kita. Kita nyaman, tidak usah sibuk mencari-cari aib, kesalahan orang. Kita bukan petugas keamanan, kita bukan intel, kita bukan jaksa, kita bukan aparat, kita rakyat biasa. Bersikaplah kepada orang yang beriman husnuzon. Kalau nanti ada orang yang akan curang kepada kita, Allah pasti tahu. Dibuka kecurangannya, dicegah kecurangannya. Itulah hadiah bagi orang-orang yang senang berbaik sangka.
hati akan tenang. Percayakan saja, Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Cari 1001 alasan berbaik sangka. Berhenti ingin tahu, serba ingin tahu, mengorek-ngorek kekurangan, kesalahan. Berhenti memata-matai orang lain yang beriman. Percayalah hadirin, hidup akan tenang dan hidup kita akan dilindungi Allah, diselamatkan oleh Allah. Hadiah bagi orang yang patuh kepada Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang menolong agama Allah, patuh kepada perintah Allah, Allah akan menolongnya. Makin yakin, makin mantap. Nabi Ibrahim dibakar, keyakinan kepada perlindungan Allah, api tidak membakarnya. Nabi Musa dihadang laut, yakin kepada janji jaminan Allah, laut tidak menenggelamkannya. Nabi Ibrahim dan Ismail, perintah Allah suruh menyembelih anaknya, yakin semua perintah Allah kebaikan, pisau tidak bisa melukai lehernya. Nabi Yunus meninggalkan umat, ditenggelamkan dalam 3 kegelapan.